Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 26 baris kedua dari Ratih. Halaman 26 baris kedua dari Ratih. Dan seseorang juga mesti mempercayai kebangkitan. Dan seseorang juga mesti mempercayai kebangkitan. Nyo manteng pembahasan kita tentang perkara-perkara yang mesti kita imani, yang mesti kita yakini. Di antaranya yaitu meyakini akan adanya hari kebangkitan. Nyo wajib yakini. Hanji tak ingkar, karena si barang kaso manteng diingkar tentang adanya bangkit maka kafir, naudzubillah. Murtad deh apabila tanya tak ingkari bangkit. Sebab kejelas hari kebangkitan itu ada hari kiamat. Dan kembalinya makhluk di hadapan Allah Azza wa Jalla, ini wajib tak imani. Keji kehidupan katanya kenlah saat kabih masa untuk katanya jalani kehidupan dunia, maka habislah segala-galanya, bukan, tetapi na mati dan na bangkit lom matinya. Karena semuanya itu akan dikembalikan kepada Allah, akan dihadapkan ke hadapan Allah Ta'ala. Dia Allah Azza wa Jalla yang menghidupkan kembali tulang-tulang yang telah hancur luluh sebagaimana bentuknya yang pertama. Allah Ta'ala yang akan mengkembalikan tulang-tulang yang telah hancur luluh, telah binasa, karusak. Allah Ta'ala puo lagi kejadian semula. Nyan Allah mampu nyokonyo yang hipatih lurung kafi. Kiba mungkin cara Allah Ta'ala gupuo lom lagi third. Tulung-tulung yang kancu, kulit-kulit yang telah terkelupas, bulu-bulu yang telah rontok, jasad yang telah membusuk, nya hana mungkin buo lagi third. Nyo adalah awaknya karena hana iman. Tapi karena tanyo punya iman, maka sesuatu yang hantu akai mudah untuk dipercaya, itulah iman. Sesuatu yang kita fikir secara akai hantu, tapi pakan kita sudah percaya, itulah alhamdulillah karena ada iman yang benar. Ini mandunggu pula lagi oleh Allah. Ruh-ruh itu akan dikembalikan kepada jasadnya sebagaimana keadaannya sebelum meninggal dunia. Roh-roh getanya akan dipulang oleh Allah Ta'ala lagi tigolo meninggal di zaman genyo gepudip lo kembali lah Allah. Cuma cukup tan narugo apabila udip yang siat di dalam dunianya ngan udipnyo legetanyo jik keruleh akhirat ngan bak tamita mangat di dunia kaji kesusah akhirat tengah nyo cukup tan narugo yang kejut udip getanyo kan tamita mangat di dunia manteng, tetapi harus ingat getanyo juga tamita mangat fit wate tamati. Kan bumangat hino mantang iji mangat tamati juga payah terpiki. Kan bumangat hino wate taudip mantang. Ya, karena dikembalikan oleh Allah Ta'ala kembali akan ruh-ruh itu ke dalam tubuh-tubuhnya seperti sebelum meninggal dunia, dan dia menjadikannya manusia seutuhnya, dan Allah akan nepujutlah manusia seutuhnya lagi satu persis lagi kita mestinya mata udip kita ada nyawang tu nya nam siat pintu kagak kembalikan nyawang nyalom kesambung kembali lah Allah udip dalam di alam kubur, karena alam kuburnya udip. Cuma kehidupan alam kubur itu beda dengan kehidupan di alam nyatanya. Hai lagi urung tengut kan udip ke sih kan ada kan urung tengut nyan mati, cuma nasaban udip urung tengut lama sa tengut ngan udip urung jaga. Nyamban nyu mentang dalam dunia mentang kan dapat terpahami na beda keadaan hidup, keadaan udip urung tengut dengan keadaan udip urung yang jaga. Begitulah. Tentu saja ada perbedaan sekali, yaitu keadaan udip urung hidup-hidupnya dengan udip urung di alam kubur. Udip tu ana yang sambung ujulam wate hari kiamat, yaitu hari kebangkitan. Ya, dan dia menjadikannya manusia seutuhnya. Dipujudlah oleh Allah Ta'ala manusia seutuhnya sehingga wate bangkit. Manusia juga mesti percaya adanya mizan. Ini lanjutan lom, yaitu wajib juga kita imani ada mizan,
mizan itu timbangan amal, atau nyoho juga kebegah ada mizan, atau mizan itu apa? Timbangan yang memiliki dua sisi. Timbangan yang memiliki dua sisi. Satu sisi untuk ditaruh amal kebaikan, dan sisi yang lain untuk nepuduk amal kejahatan. Dan lidah yang besarnya seluas langit dan bumi. Dia itu juga punya lidah, karena makhluk-makhluk Allah Ta'ala itu punya lidah dong, dapat berbicara. Yang luasnya apa? Luasnya mizan itu seluas langit dan bumi. Yang kau benar luas, yang kenyan yang tengah tapu punuh boleh tanya orangnya wate udip nyo konyo. Atau timbangan amal di tengah tapu punuh, dengan pu tapu punuh dengan kebaikan tente. Baik tapu punuh kejahatan. Lagi kita persiapan untuk memasuki alam kubur. Tente orangnya sedang mencari bekal untuk pupunuh atau kubu. Tente pupunuh dengan kebaikan-kebaikan. Makanya tergantung kedanya ulah udip. Pula lala tu, le dosa, le taat atau bagaimana? Terserah kedanya. Karena semua yang kita tanam hari ini nanti adalah akan kita tuai. Allah akan meneliti dengan setelitinya. Sangat adil. Atau timbangan dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla pada mizan ini ditimbang semua amal perbuatan. Penimbangan pada saat itu dilakukan dengan sangat teliti untuk menghasilkan keadilan yang sempurna. Jadi Allah Ta'ala atas mizan itulah, atas timbangan itulah gepuduk segala amal katanya, dan Allah akan melakukannya dengan sangat teliti. Musabau hamgethe, sekecil apapun kebaikan tetap akan ada balasan. Begitu juga kejahatan, tetap ada balasan pada Allah Ta'ala. Makanya kena gebegah semisal zarrah. Sebarang kata manteng mayamal mithqala dzarratin khairan yarah, wa mayamal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya sebarang kata manteng dikerjakan sebesar zarrah, sebesar biji sawi, apa yang dikerjakan amal kejahatan, maka yarah akan Allah Ta'ala perlihatkan. Begitu juga amal kebaikan yang dia kerjakan sedikit juga akan Allah Ta'ala perlihatkan. Jadi Allah Ta'ala itu sangat tahu bagaimana cara membalas amal hamba, walau kebaikan yang dikerjakan itu sangat-sangat kecil. Gedong-gedong oleh Allah Ta'ala, karena timbangan amal itu sanggup menimbang sesuatu yang tidak dapat ditimbang bakcing dalam dunia. Pada tapudu atau cing punya hidup-hidupnya hani lagi thirdnya, oncing lagi third, daun timbangan lagi third, hana bergerak. Namun di akhirat nantinya sekecil apapun dapat ditimbang oleh Allah Ta'ala dan tetap ada balasannya, karena Allah akan membalas dan menimbang dan memeriksa amal itu dengan sangat-sangat teliti. Catatan amal saleh diletakkan di timbangan kebaikan yang bercahaya. Hanya timbangan amal. Catatan amalan yang saleh kebaikan akan Allah Ta'ala pudu on timbangan yang kebaikan, yaitu yang bercahaya, dan berat timbangan tersebut bergantung kepada berapa besar kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Etna gehon catatan amal katanya, kebaikan katanya, yang tergantung etna raya kebaikan yang tayu kerjakannya dalam pandangan Allah dan dengan karunia-Nya. Dan daripada Allah nyuraya nyubut nyamandumna sangat adil. Sebaliknya, catatan amal buruk diletakkan pada timbangan kegelapan, di mana ringannya timbangan keburukannya tergantung juga pada keadilan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga timbangan kejahatan. Artinya segala amal yang jahat, yang buruk yang kita lakukan ini akan ditimbang oleh Allah Ta'ala pada timbangan kegelapan. Hinan kepulu oleh Allah Ta'ala. Etna pui ngengehen ji nyu juga tergantung bagaimana keadilan Allah. Pada ni pariksa ini jahat, nyu hanali jahat, kemudian nyu kunyo fadilah kita yang bertobat dalam dunia kalian, supaya tahu bahwa Allah Ta'ala tinggal dengan tanpa membawa kejahatan sedikit pun. Yang kejut perintah kepadanya Allah Ta'ala untuk bertobat. Keperintah oleh Allah selalu bertobat kepada Allah Ta'ala, karena katanya kan hana luput daripada dosa, yang apabila lalai daripada bertobat maka dosanya akan tabah.
tabah saja ni ji hana tak kebah ini dunia. Amal katanya apakah kebaikan dan kejahatan akan kita bawa. Maka itulah fungsinya katanya bertaubat, supaya kembali kepada Allah Taala tinggal dengan tanpa membawa dosa. Kejut uro matinya dua macam sagai ini. Menyokon uro bahagia, kakak uro yang sangat sengsara. Cukup kecewa uro tersebut. Sepanjang udip katanya ternyata kita akhiri dengan kekecewaan yang berkepanjangan. Kenapa? Karena banyak salah, karena banyak lalai, karena hana mau memperbaiki diri, tidak mau introspeksi diri untuk kegat katanya tetawa Allah Taala, hana mau tahu katanya. Nyokeh akan menjadi hari yang sangat-sangat buruk bagi seorang hamba. Ataupun sebaliknya, uro matinya menjadi uro yang cukup bahagia. Maka tergantung hamba itu bagaimana. Yang ke uronyo tergantung ba'arot jalan mana yang kita pilih. Apakah jalan yang bagus ataupun jalan yang salah. Kesempatan masih ada, kebenaran telah ditampakkan, ya kan? Jalan-jalan kagak putih bagi kita untuk tak tempuh. Apakah kita mau menempuh kebaikan yang tuk syurga atau telusuri kejahatan yang membawa kepada neraka? Pilihan na ba'dro kedro tanya. Dan seseorang mesti mempercayai bahawa yang sangkut dengan akidah seseorang mesti mempercayai bahawa hari kiamat itu benar. Uro kiamat itu ada, mana kiamat bangkit, hari kebangkitan. Uro kiamat tinggal ada kiamah kebangkit katanya oleh Allah Taala sehingga kekal hari tersebut. Dan sirat itu benar. Sirat. Apa itu sirat? Kita yang berjalan di atas sirat, yaitu jembatan yang berada di atas neraka jahanam, lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Kaki-kaki orang kafir akan tergelincir di atasnya dan mereka dihalau masuk neraka. Wajib kita imani ada satu jembatan yang dibentang di atas neraka jahanam. Semua makhluk manusia akan melintasi jembatan tersebut, yaitu dengan siratnya. Urung-urung kafir akan tergelincir kakinya, dan mereka itu akan dihalaukan ke dalam neraka. Sedangkan tajam jembatan tersebut adalah bagaikan tajam pedang dan lipih lembut haluh lagi haluh yang kombinan. Jalan ini dibentang oleh Allah Taala dengan amal kita masing-masing. Tanya hajat aja ada jalan kau tengok cahaya-cahaya di jalan road tu baik dah tanya penguh hana gelap gulita yang luar biasa gelap. Sebab apun nerakanya gelap, kenapa neraka penguh lagi apa dalam dunia penguh kan gelap aja. Karena keberahkan api neraka itu dinyalakan oleh Allah Ta'ala pun nilai selama 1000 tahun sehingga merah padam, kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun sehingga biru. Dalam satu riwayat keberahkan biru, yaitu putih, oleh merah berubah jadi putih. Sebahagian keberah oleh merah berubah jadi putih. Tahun 1000 tahun yang selanjutnya yaitu menjadi hitam pekat. Jadi apa nerakanya hitam pekat. Jadi ada cahaya api hitam, ada kegelapan daripada hitam pekatnya api neraka, yang ke atas kegelapan yang berjalan manusia, yang kehinan dibentangkan sirat. Cuma bupat penguh, yang pepenguh itulah salat kita, sedekah katanya, bacaan Al-Quran katanya, amal saleh nyukunya yang terbentang yang jadi jembatan tengok. Jadi Allah Ta'ala gepegat sirat itu, yaitu itulah daripada amal katanya. Yang keji amal yang singkat hantu ibadah tanya ke dalam neraka tengok. Kelebut si tengok sakai karut hantu ibadah neraka, hantu ibadah surga, hantu hanabih terbentang kake red dalam neraka. Jadi tergantung bagaimana keadaan hamba tersebut. Munyo kafe-kafe si dapat menjalani hanji ija aji. Karena memang tidak ada jalan baginya, langsung aja berjatuhan ke dalam neraka. Orang-orang mukmin hanya dapat berjalan di atas sirat. Cuman nasi yang jatuh dari jembatan tersebut red dalam neraka. Karena neraka yang paling atas makanya pakan kebegah di atas neraka jahanam, karena neraka yang paling atas adalah neraka jahanam. Artinya di bawah aja, di bawah. Karena ahli-ahli neraka saat dia masuk dalam neraka, dalam satu tingkatan neraka, maka harus melewati neraka yang lain. Kelagahin dalam dunia tanya datang dalam bilik, dalam kamar, dalam hotel, nya kan dari atas huyup kan,
sabar-sabar mana je meriti je tedang je, tapi neraka akan menang kepada Allah Taala. Ya, karena neraka yang paling ringan takun daripada yang lain, neraka yang paling jatuh iaitu neraka jahanam yang diperuntukkan kepada orang mukmin yang maksiat. Di bawahnya untuk kafir dum-dum yang sampai tingkatan yang ketujuh ke dia. Hanya neraka yang sangat dahsyat azabnya. Jadi untuk masuk dalam tingkatan kedua, ketiga, kedua huyuk aju-aju yang mesti melewati neraka jahanam. Teman waktu tak lewati sabar-sabar neraka, hinan mantang kaget hancur tu. Kaget angah, kaget binasa ile. Bet tak enggak itanya pih totonya nak neraka dengan neraka. Pernah pada suatu hari Rasulullah tengah duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba terdengarlah suara lagi urung gerhom batai, gerdam gerdum kerupam kerupung su batai. Persih lagi motor ruah batai pampung su. Ketanyang gegen dari Rasulullah, apakah kamu ketahui suara apa itu? Hai para sahabat pun bertanya, pusunya Rasulullah. Gejawab dari Rasulullah, itu adalah suara batu yang dilempari dari atas neraka jahanam sejak 70 tahun yang telah lalu. Maka sekarang baru sampai ke dasarnya. Jadi masanya baru truk ukrak neraka jahanam. Yang kenya baru truk ukrak neraka yang dilempari sejak 70 tahun yang lalu. Tuman coba bayangkan 70 tahun tadi ane bate baru truk ukrak neraka. Entna keluar sabar-sabar nerakanya. Baru truk neraka selanjutnya. Memang tempat penyiksaan yang namanya neraka itu maha dahsyat dengan luar biasa. Nyokuh getanya wajib tak imani, wajib tak yakinian. Yang kejut kehidupan getanya baik sampai kehidupan getanya yang membawa dalam neraka tengok. Sedangkan kaki-kaki orang mukmin, nya wajib dalam percaya tetap di atasnya dan mereka akan dihalau menuju surga yang kekal. Orang kafir akan masuk neraka, orang mukmin akan masuk surga. Itu tentu saja orang mukmin yang tidak diazab oleh Allah karena memang tidak ada dosanya. Tak baca tu. Dan seseorang mesti percaya dengan adanya telaga. Nyolom juga perkara yang sangkut dengan akidah katanya. Orang juga wajib meyakini bahawa ada telaga. Apa itu telaga? Telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang yang beriman minum di sana sebelum masuk syurga dan sesudah melewati sirat. Atau lewat jembatan titi siratal mustaqim, nyo manusia akan berjumpa dengan telaga Nabi, mon Nabi, ikrung Nabi yang kehinan ke dalam telaga tersebut. Pada telaga tersebut mereka itu minum kemudian baru masuk syurga. Nyo ada fatwa ulama yang menyatakan yang bahawa telaga ini ada dua, sebelum naik jembatan Thabah dan setelah lewat jembatan Thabah telaga tersebut. Nasi yang pegah bak ujung jembatan saya telaga. Ataji titi siratal mustaqim podakeun titi siratal mustaqim nya seribetun mendaki, seribetun mendatar, seribetun menurun. Yang mana? Nya kan katruk nya seribetun nya menyuguhkan kita akidatun najin. Seribetun mendatar, seribetun mendaki, seribetun perjalanan mendatar, seribetun menurun hingga baru merupakan sebuah pos malaikat keperiksa tentang iman. Bereh lewat naik lam 1000 tahun mendaki, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun menurun keperiksa sembahyang. Sampai lagi rukun Islam. Sampai 5 buahnya. Oleh iklam seribetun lam mendaki, mendatar, menurun keperiksa tentang kesucian. Suci lewat hartanya, suci lewat makanannya, tentang pencahariannya, apakah dari yang halal, dari yang haram, minang berita. Yang tak bodoh untuk lagi salam. Bak pos yang ketujuh, yang ke-6. Habaq ipak bunuh lagi rukun Islam maju 5 buah, iaitu semayang, zakat, mandum-mandum kan, sampai puasa, sampai haji, tentu apabila dia itu mampu. Oleh yang ke-9 iaitu diperiksa tentang kezaliman. Adakah dia menzalimi orang lain ataupun tidak? Apakah lewat pembunuhan, lewat celaan dan sebagainya, dia juga keperiksa. Beres mandum-mandum baru sampailah dia kepada telaga Nabi. Hanya kejut perjalanannya dalam satu riwayat kepegah iaitu 20 saribetun. Sebab 7 buah pos, sedangkan sabah-sabah pos iaitu 3000 tahun. Kaka 7 kali lah ni ju. Nyamban laginya dalam suatu riwayat dinyatakan. Tak uju ilai bacut telaga Nabi Muhammad
Orang-orang beriman minum di sana sebelum masuk syurga dan sesudah melewati sirat. Siapa yang minum seteguk daripadanya, sesudahnya tiada akan merasa dahaga. Barang kata manteng yang jib sabuh teguk manteng i telaga tersebut, maka selama-lamanya han akan gerah. Tidak akan merasa dahaga lagi selamanya. Selamanya. Ubina raya telaganya, lebarnya jarak perjalanan 1 bulan. Ubina raya menyatakan tempuh iaitu perjalanan 1 bulan. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Iji biasa ji wate gekeun kana ena raya lebih raya ji lagi perjalanan 1 bulan. Yang perjalanan dengan kaki, perjalanan dengan pesawat terbang, atau dengan kenderaan. Biasa ji perjalanan unta yang membawa barang sekedar. Kan berat iba barang, kan pun unta yang hana bawa barang. Apabila unta itu berjalan selama sebulan, kira-kira etna teruk ji. Yang kehubinan luah ji, hubinan raya ji. Ke dupu ji wate keun perjalanan menyulah hukum kena keun perjalanan teuro semalam. Teuro semalam perjalanan berarti kagekeun perjalanan gedanyo perjalanan jauh. Yang perjalanan yang ditempuh dengan pakiban, perjalanan unta yang unta tersebut naiba barang. Lagi tanya te musafir kena barang bacut. Anyo muno ke? Anyo egenyo ji perjalanan ji. Ata ji menyata uronyo perjalanan ngetapak la elam, ngitangin lain ngahonda ngamotor pesawat kala elam. Pesawat 8 jam kau dipek ke Madinah. Ataupun dikurung jam. Nya ka beuk saga. Punya 2 euro 2 malam di naka ya mana. Sedangkan yang dalam telaga tersebut putih daripada susu, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Ini sangkut dengan akidah mendung, keyakinan rayu mendung. Di sekitarnya ada gelas-gelas yang jumlahnya sejumlah bintang-bintang di langit. Ada gelas-gelas Rabbineh telaga tersebut yang jumlahnya sejumlah bintang di langit. Jadi di dalamnya terdapat 2 pancuran yang mengalir dari Kausar, dari telaga Kausar, dari telaga Kausar. Nyan adalah yang ada kaitannya dengan kulam Nabi dah kata. Dan seseorang mesti percaya kalau tambahan lom, tirarau mesti juga meyakini, mesti juga percaya dengan hisab. Ada hari penghisaban. Makanya sebelum kita dihisab, hisablah diri kita sekarang yang kita kerjakan itu bagaimana nantinya. Dan perbedaan tingkatan manusia pada hisab, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang masuk syurga tanpa hisab. Nanti anggayan wate Allah ni hisab seluruh hamba nyu adalah tergantung bagaimana tingkatan hamba itu dalam pandangan Allah. Ada yang berat hisabnya, ada yang ringan. Yang mudah ke di hari penghisaban. Yang payah melam dunia mata ini watai pariksa tu. Yang sukar, payah, berat. Yang sangat mudah. Ada yang masuk syurga tanpa hisab. Bahkan nasib yang tamung syurga hana hisab-hisab. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Nyan adalah urung-urung yang dekat dengan Allah Ta'ala. Nyannya yaitu mereka itu tidak dihisab. Memang tanya wajib tayakini hari penghisaban, namun ada juga yang tidak dihisab. Lagi tayakini ada azab kubur, tapi kan ada juga yang tidak diazab. Ada soal mungkar dan nakirnya wajib yakini. Memang kan jerit Allah hanan soal ji. Boleh jadi. Nyan menan. Nyusang kaji eno ile. Allah Azza wa Jalla enan tanda ji. Bertanya kepada Nabi yang dikehendakinya tentang menyampaikan risalah. Eno ju tanda. Bak dengahnya. Allah Azza wa Jalla. Masih banyak, yaitu perkara yang sangkut dengan akidah katanya. Nya wajib kita imani. Lagi lamnya jo kena lam tauhid. Nya wajib percaya yan, hajit tayu ingkar yan. Berlah iman tu. Ya, nyan ban. Putrana perletanya. Hana. Punya hana kakak kajian etno. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu